Kanjeng Sunan Kalijogo yang selama ini tidak pernah menetap di suatu daerah, mengembara, jajah desa Milangkori, mendaki gunung, menyusuri lembah, menjelajah ke seluruh negeri Demak, telah dipersilahkan oleh Kanjeng Sultan Trenggono untuk memilih dan menetap di daerah yang disukai oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Cerita Tumpak. Kanjeng Sunan Kalijogo akhirnya memilih membuka pesantren di desa Kadilangu. Kata Tumpak melanjutkan ceritanya. Kadilangu? Tanya Karebet. Ya, Kadilangu. Tidak jauh dari kota Raja Demak, di tepi sebelah timur Sungai Tuntang. Kata Tumpak meneruskan ceritanya. Kadilangu, dekat sekali. Aku ingin belajar ke sana. Kata Karebet. Ya, misalnya nanti kau mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan dan bisa menjadi Lurah Wirotamtomo lagi. Maka setelah kau selesai bertugas di waktu malam hari atau sewaktu kau tidak sedang bertugas, kau bisa ke Kadilangu, ke tempat Kanjeng Sunan Kalijogo. Kata Tumpak. Ya, itu nanti kalau aku mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan dan diperbolehkan lagi menjadi seorang prajurit Wirotamtomo. Tetapi sekarang masih belum. Aku masih menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Kanjeng Sultan. Kata Karebet sambil tertawa. Melihat Karebet tertawa, maka Tumpak pun juga tertawa keras. Berita yang lain, beberapa pasar yang lalu, Gusti Sekar Kedaton pernah menderita sakit. Kata Tumpak. Karebet terkejut dan ia pun bertanya. Gusti Putri Sekar Kedaton sakit? Sakit apa? Aku tidak tahu Gusti Sekar Kedaton menderita sakit apa. Tetapi kulihat beberapa kali Nyai Tombo datang ke Kaputren membawa jamu untuk Gusti Putri. Kata Tumpak. Berapa hari Nyai Tombo datang ke keraton? Tanya Karebet. Sehari datang 2 kali, pagi dan sore hari, selama kira-kira 2 pasar. Jawab Tumpak. Lalu sekarang bagaimana keadaannya? Tanya Karebet. Gusti Sekar Kedaton sudah sembuh. Sekarang Nyai Tombo tidak pernah datang lagi ke Kaputren. Kata Tumpak. Oh, begitu. Syukurlah kalau Gusti Putri sekarang sudah sembuh dari sakitnya. Kata Karebet lega. Ya, aku juga melihat beberapa kali Kanjeng Prameswari menengok Gusti Sekar Kedaton. Kata Tumpak. Karebet terdiam. Dia menduga dirinya lah yang menjadi penyebab Sekar Kedaton Gusti Mas Cempoko menjadi sakit. Kasihan di Ajeng Cempoko, kata Karebet dalam hati. Nah, kali ini ada berita lain. Kata Tumpak sambil tersenyum. Berita apa? Tanya Karebet. Kemarin ketika aku ketemu Nyai Madusari, aku lihat senyumnya. Aku lihat wajahnya. Ternyata dia masih tetap cantik. Kata Tumpak sambil tertawa. Karebet pun juga tertawa mendengar canda Tumpak. Tumpak, tolong kabarkan pada Nyai Madusari kalau saat ini aku dalam keadaan sehat. Ceritakan kalau kau bertemu dengan aku di sini. Kata Karebet. Kenapa kepada Nyai Madusari? Tanya Tumpak. Ya,
karena dia bersikap baik kepadaku. Dan karena Nyai Madusari sampai saat ini masih tetap cantik, kata Karebet sambil tertawa. Tumpak pun tertawa mendengar canda Karebet. Katakan juga kepada Nyai Madusari, tidak lama lagi aku akan berusaha untuk bisa masuk ke kota Raja Demak. Aku berharap mudah-mudahan Kanjeng Sultan bisa mengampuni aku, kata Karebet. Ya, nanti akan aku sampaikan kepada Nyai Madusari, jawab Tumpak. Terima kasih Tumpak, kata Karebet. Aku sudah terlalu banyak bercerita sehingga aku menjadi lapar lagi. Sekarang mari kita makan pisang atau makan gembili yang empuk ini, kata Tumpak sambil mengambil sebuah pisang. Setelah itu kedua sahabat saling bercerita sambil makan, dan tak terasa matahari pun telah bergeser ke barat. Karebet, hari telah hampir sore. Matahari sudah condong ke barat. Sudah saatnya kita berpisah. Aku berharap kita akan bertemu lagi. Sekarang aku akan kembali ke kota raja. Kau akan kemana, Karebet? Tanya Tumpak. Aku akan ke Pengging, ziarah ke makam kedua orang tuaku, kata Karebet. Keduanya kemudian berdiri, lalu mengemasi makanan yang tersisa, beberapa umbi gembili dan pisang yang tidak habis dimakan. Kemudian mereka pun berjalan menuju ke tempat kuda milik Tumpak yang diikat di sebuah dahan pohon. Kemudian Tumpak pun mengambil sebuah bungkusan kecil yang tergantung di pelana kudanya. Lalu bungkusan itu pun diberikan kepada Karebet. Ini ada sedikit makanan untuk bekal makan di malam nanti. Pisang dan gembilinya yang tadi masih tersisa dimasukkan saja ke bungkusan ini, kata Tumpak. Terima kasih Tumpak. Kau tahu kalau aku sering tidak punya makanan, kata Karebet sambil tersenyum. Kau akan melanjutkan perjalanan sekarang. Kau akan tidur di mana, Karebet? Tanya Tumpak. Aku akan ke selatan. Nanti akan tidur di sekitar desa Cengkal Sewu, jawab Karebet. Baik, kita berpisah di sini. Aku akan langsung pulang ke kota raja sekarang, kata Tumpak. Lalu ia pun naik ke punggung kuda dan menjalankannya ke arah utara, ke kota Raja Demak. Setelah Tumpak hilang dari pandangannya, maka Karebet pun berjalan ke arah selatan menuju Pengging. Dari Merapen, Karebet menuju ke selatan, lalu sedikit serong ke kiri. Maka Karebet akan sampai di tepi sebelah barat Sungai Tuntang.